Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk membahas atau berdiskusi terkait dengan pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita bahas pada malam hari ini cukup panjang. Bunyinya begini. Selamat malam Pak, apa kabar? Pak, saya mau tanya, bagaimana jika IUJP sebuah kontraktor hanya IUJP sampai pada pelaksanaan di bidang penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan stripping batuan atau tanah penutup, subbidang penggalian, pemuatan, dan pemindahan lapisan tanpa didahului peledakan. Tetapi pada kenyataannya kontraktor justru kerjanya sampai pada colgating dan pengangkutan batu bara. Dan karena posisi pemegang IUP atau owner juga tidak bisa atau tidak memiliki alat untuk colgating dan pengangkutan, sehingga semuanya diserahkan kepada pihak kontraktor. Bahkan di dalam kontrak kerjasama antara pemegang IUP dan kontraktor pun tertuang bahwa pihak kedua atau kontraktor bisa melakukan konstruksi, pelupasan lapisan penutup atau penambangan OB, produksi, dan pengangkutan. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apa sanksinya jika kontraktor pemegang IUJP yang hanya terbatas pada penambangan OB melakukan kegiatan pengangkutan, dan apa juga sanksi untuk pemegang IUP yang tidak melakukan colgating sendiri, dan apakah pihak kontraktor bisa disalahkan karena melakukan kegiatan colgating dan pengangkutan tetapi pekerjaan tersebut pun ada di dalam kontrak SPK. Begitu, cukup panjang pertanyaannya, dan sebelum kita masuk ke dalam diskusi yang lebih detail, seperti biasa sahabat dunia tambang kita, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Sahabat dunia tambang kita, apabila kita baca dengan detail pertanyaan yang panjang tadi, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah bahwa perusahaan jasa pertambangan yang sedang bekerja di sana sudah memiliki IUJP dan bidangnya hanya pengupasan OB, pengupasan overburden. Yang kedua adalah walaupun IUJP-nya hanya terbatas pada pengupasan OB, akan tetapi di lapangan kontraktor tersebut melaksanakan colgating atau penambangan batu bara atau penggalian batu bara. Dan kemudian yang ketiga yang perlu kita garis bawahi, selain melaksanakan penggalian batu bara, juga melaksanakan pengangkutan batu bara. Nah, kemudian hal yang keempat yang perlu kita garis bawahi adalah dengan alasan IUP tidak memiliki peralatan, maka semua pekerjaan penambangan itu diserahkan kepada kontraktor. Dan yang kelima, bahwa dokumen kontrak, di dalam dokumen kontrak antara kontraktor dengan pemegang IUP disebut di sana bahwa pemegang IUJP tersebut atau kontraktor tersebut dapat melakukan kegiatan konstruksi, pengupasan OB, kegiatan produksi dalam artian penggalian batu bara, beserta pengangkutan batu bara. Walaupun IUJP-nya tadi hanya terbatas pada pengupasan OB. Maka pertanyaannya adalah, apakah kontraktor salah? Apakah pemegang IUP salah dan sanksinya apa? Itu ada tiga hal yang akan kita jawab. Apakah pemegang IUP-nya, IUJP-nya salah, ya, dan apa sanksinya? Sahabat dunia tambang kita, saya pikir dengan cepat dan mudah kita bisa simpulkan ini salah. Pertanyaannya, siapa yang salah? Nah, maka mari kita lihat siapa yang salah. Nah, yang pertama adalah IUP-nya atau pemegang IUP-nya salah. Kenapa salah? Karena kontraknya salah. Yang pertama alasannya adalah kontraknya salah. Kenapa kontraknya salah? Karena di dalam kontrak, pekerjaan yang diserahkan ke pemegang IUJP tadi adalah kegiatan konstruksi, pengupasan OB, produksi, dan pengangkutan. Padahal bidang yang tertera pada IUJP kontraktor hanya pengupasan OB. Maka kontraknya salah. Oke. Kemudian yang kedua, alasan kenapa IUP salah adalah bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, tepatnya di pasal 124 ayat 3 huruf B, di sana disebutkan bahwa IUJP atau kegiatan IUJP hanya terbatas pada OB removal atau pengupasan lapisan penutup.
tidak boleh melakukan coal getting atau mineral getting. Nah, padahal di dalam kontrak tadi diserahkan kepada kontraktor, maka salah pemegang IUP-nya. Nah, alasan yang ketiga apa? Alasan yang ketiga kenapa pemegang IUP salah adalah, nah kalau kita lihat di Permen SDM nomor 11 tahun 2018, tepatnya di pasal 55 ayat 1, ditegaskan kembali bahwa pemegang IUJP hanya terbatas pada kegiatan pengupasan OB. Tidak boleh melakukan coal getting atau mineral getting. Ya, itu alasan yang ketiga atau peraturan yang dilanggar. Ya. Nah, alasan yang keempat masih banyak ini. Ya. Jadi apa yang terjadi di lapangan ini sudah tabrak sana sini. Yang keempat alasannya apa? Kepmen SDM nomor 1796 ya tahun 2018 lampiran 7. Kenapa salah? Karena di sana IUJP tidak diizinkan untuk melakukan coal getting. Kalau kita buka lampiran 7 Kepmen SDM 1796 2018, di sana dalam hal coal getting, IUJP hanya bisa berperan sebagai konsultan dan perencana. Tidak boleh berperan sebagai pelaksana. Nah, dalam kasus ini dia berperan sebagai pelaksana. Maka IUP salah. Ya, IUP salah. Nah, kenapa salah? Karena IUP yang menyerahkan pekerjaan itu. Oke, IUP salah. Nah, kemudian IUJP-nya juga salah. Kenapa IUJP-nya salah? Karena kalau kita lihat masih di Permen SDM nomor 11 tahun 2018, pasal 71 itu mengatur tentang kewajiban IUJP. Di huruf D, di sana disebutkan bahwa kewajiban IUJP itu salah satunya adalah melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya. Nah, bidangnya di IUJP-nya tadi hanya pengupasan OB. Tapi kegiatan yang dilaksanakan di lapangan sudah bermacam-macam, mulai dari konstruksi, pengupasan OB, kemudian penggalian batu bara, dan juga pengangkutan batu bara. Nah, lebih banyak yang kegiatannya, lebih banyak yang tidak sesuai dibanding yang sesuai. IUJP-nya salah. Alasan yang kedua, kenapa IUJP-nya salah adalah masih di Permen SDM nomor 11 tahun 2018 pasal 72. Kalau 71 tadi mengatur tentang kewajiban IUJP, pasal 72 mengatur tentang larangan untuk IUJP. Nah, di huruf B disebutkan di sana bahwa IUJP dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya. Padahal dalam kasus pertanyaan ini, IUJP-nya sudah terbukti melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izinnya. Maka melanggar. Alasan yang ketiga, IUJP kenapa melanggar? Nah, kalau kita lihat di Kepmen SDM 1827 tahun 2018, di lampiran 1, halaman 24 itu mengatur tentang syarat teknis PJO, penanggung jawab operasional. Sebagaimana kita ketahui bersama, sudah diatur bahwa setiap perusahaan jasa pertambangan harus memiliki PJO atau penanggung jawab operasional. Nah, untuk bisa menjadi PJO, salah satu syarat teknisnya, dan ini ya syarat yang pertama. Syarat teknisnya adalah memahami aspek pengelolaan usaha jasa. Memahami aspek pengelolaan usaha jasa artinya apa? Bahwa si calon PJO ini, dia harus memahami, menguasai apa minimal, apa kewajiban perusahaan jasa pertambangan, apa larangan, apa hak, dan apa sanksinya kalau kewajiban tidak dilaksanakan. Maka jelas-jelas di sini PJO-nya berarti tidak memahami kewajibannya. Ataupun kalau memahami kewajibannya bahwa IUJP harus melakukan kegiatan sesuai dengan bidangnya, kalaupun dia memahami berarti dia tidak melaksanakan. Ya. Nah, alasan yang keempat masih banyak, sahabat dunia tambang kita. Alasan yang keempat, Permen 26 tahun 2018 di pasal 5 ayat 1, ya, di sana disebutkan bahwa IUJP wajib melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik. Apa itu kaidah teknik pertambangan yang baik? Ya, sudah banyak kali kita sebutkan, ada 6 aspek di dalamnya. Aspek teknis, kemudian konservasi lingkungan, K3 KO, pemanfaatan
teknologi barang dan jasa. Nah, kita garis bawahi yang terakhir, pemanfaatan teknologi barang dan jasa. Ya, artinya pemanfaatan barang dan jasa di sini harus sesuai dengan kaidah atau peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, sudah banyak alasan di atas yang sudah kita sebutkan bahwa ini sudah tidak sesuai dengan peraturan. Berarti tidak sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kesimpulannya, IUJP-nya tidak melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik. Sama dengan IUP-nya juga tadi, untuk alasan yang sama, kita bisa simpulkan bahwa pemegang IUP-nya juga tidak melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik. Padahal untuk pemegang IUP, di Permen SDM nomor 26 tahun 2018 pasal 3 ayat 1, pemegang IUP wajib melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik. Oke, maka dua-duanya sama, baik pemegang IUP-nya maupun pemegang IUJP-nya sama-sama tidak melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, kita sudah buktikan IUP-nya salah, IUJP-nya salah. Nah, sekarang yang ketiga, KTT-nya salah. KTT-nya salah. Nah, apa buktinya salah? Kalau kita lihat di Permen SDM nomor 26 tahun 2018, pasal 1 ayat 18, bahwa KTT adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, tadi kita sudah simpulkan baik pemegang IUP maupun pemegang IUJP-nya sama-sama tidak melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka KTT sebagai pemimpin implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik juga gagal. Berarti KTT-nya salah. Nah, kemudian alasan yang kedua kenapa KTT-nya salah adalah, mari kita lihat Kepmen SDM 1827 tahun 2018, lampiran 1 di halaman 12. Lampiran 1 halaman 12 ini mengatur tentang tugas dan tanggung jawab KTT. Nah, di huruf E disebutkan di sana bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab KTT adalah memastikan bahwa semua perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di wilayahnya melaksanakan kewajiban. Padahal tadi sudah kita buktikan bahwa IUJP-nya melanggar kewajiban. Berarti kalau IUJP melanggar kewajiban, yang salah siapa? KTT-nya salah. Berarti KTT-nya tidak memastikan IUJP-nya melaksanakan kewajiban. Nah, maka sudah kita simpulkan bahwa dan sudah kita buktikan bahwa pemegang IUP, IUJP, dan KTT salah semuanya. Lah, kalau salah, nah, sesuai dengan pertanyaannya tadi, sanksinya apa? Nah, untuk sanksi sahabat dunia tambang kita, mari kita lihat yang pertama, Permen SDM nomor 11 tahun 2018, pasal 94 ayat 2. Dan sanksi yang sama juga diatur di Permen SDM nomor 26 tahun 2018, pasal 50 ayat 8. Di mana di dua peraturan ini, baik di Permen 11 maupun di Permen 26 tahun 2018, sanksinya berjenjang. Ada 3 sahabat dunia tambang kita, ada 3 jenjang. Yang pertama adalah peringatan tertulis sebanyak 3 kali. Masing-masing masa berlakunya 30 hari kalender. Misalnya melanggar tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan misalnya, maka dapat dikenakan sanksi SP1 30 hari kalender. Selama 30 hari kalender tidak ada perbaikan, maka naik ke SP2 30 hari kalender lagi. Nah, artinya sudah 60 hari kalender nih sejak awal. Nah, selama 30 hari kalender yang kedua tidak ada perbaikan, maka naik menjadi SP3. Juga masa berlakunya 30 hari kalender. Tidak ada perbaikan selama 30 hari yang ketiga atau sudah 90 hari dari sejak SP1, maka dapat dinaikkan menjadi penghentian sementara sebagian atau seluruhnya kegiatan selama 60 hari kalender. Nah, selama 60 hari kalender tidak ada perbaikan, artinya sudah 150 hari sejak SP1, maka izin dapat dicabut. Baik untuk pemegang IUP-nya maupun untuk pemegang IUJP-nya, izin bisa dicabut. Nah, jangan sampai ada pemikiran sahabat dunia tambang kita, kalau kita jumlahkan tadi masa berlaku SP1, 2, 3, kemudian penghentian kegiatan sementara sebagian atau seluruhnya, itu 60 hari kalender, maka total sebelum dicabut izin ada waktu 150 hari. Maka jangan coba-coba berpikiran
Tidak usah kita perbaiki sekarang, nanti saja kita perbaiki di hari ke-140. Jadi kita masih punya waktu berleha-leha selama 140 hari. Hati-hati sahabat dunia tambang kita. Karena di Permen 11 tahun 2018, tepatnya di pasal 99, diatur di sana sanksi tanpa tahapan. Artinya, tanpa melalui SP 1, 2, dan 3 dan penghentian sementara sebagian atau seluruhnya kegiatan, izin dapat langsung dicabut, baik pemegang IUP maupun UJP. Nah, pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang membuat sanksi tanpa tahapan ini dapat diterapkan? Nah, itu diatur di pasal 99. Yang pertama misalnya melakukan tindak pidana. Nah, tindak pidana itu ya mungkin saja perusahaan tidak akan melakukan tindak pidana. Tapi yang menjadi krusial sahabat dunia tambang kita adalah sanksi tahapan ini dapat diberlakukan apabila berdasarkan evaluasi inspektur tambang, perusahaan disimpulkan tidak melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik atau melakukan pencemaran lingkungan. Maka sanksi tanpa tahapan dapat diberlakukan atau langsung cabut izin. Jadi hati-hati, jangan lihat 150 hari itu waktu untuk berleha-leha. Tidak bisa sahabat dunia tambang kita. Maka begitu dapat sanksi, langsung lakukan perbaikan. Oke, nah itu 3 sanksi. Kemudian yang keempat, ya, saya ingin mengingatkan bahwa di Permen SDM nomor 26 tahun 2018, tepatnya di pasal 46 juga diatur tentang kewenangan inspektur tambang. Di pasal 46 ini diatur bahwa inspektur tambang berwenang memasuki wilayah kegiatan pertambangan setiap saat. Tapi jangan khawatir, sahabat dunia tambang kita. Setiap saat di sini adalah setiap saat yang bertanggung jawab. Artinya didasari atas penugasan oleh kepala inspektur tambang, bukan atas sekehendak pribadi inspektur tambang tersebut. Nah, yang kedua, kewenangan yang kedua adalah bahwa inspektur tambang dapat menghentikan kegiatan sifatnya sementara, sebagian atau seluruhnya kegiatan. Dan yang ketiga, dapat mengusulkan penghentian kegiatan sementara yang dia lakukan tadi, dia dapat usulkan menjadi penghentian permanen kepada kepala inspektur tambang. Karena yang dapat menghentikan permanen adalah kepala inspektur tambang. Nah, maksud saya sahabat dunia tambang kita, inspektur tambang dapat menerapkan kewenangannya ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di lapangan. Nah, artinya kewenangan ini bisa kita pandang juga sebagai sanksi. Karena kalau kita lihat dampaknya, sama dampaknya dengan sanksi yang sudah kita sebutkan tadi. Bahkan dampaknya bisa lebih besar dibanding sanksi. Maka sekali lagi, ya, laksanakan kewajiban. Hindari larangan. Ya. Mari kita terapkan kaidah teknik pertambangan yang baik supaya sanksi itu tidak sampai diterapkan. Karena kalau sampai diterapkan, semua rugi sahabat dunia tambang kita. Tadi kita sudah buktikan di UP dan UJP-nya serta KTT-nya juga salah. Maka kegiatan bisa dihentikan. Kegiatan UJP dihentikan, yang rugi juga IUP-nya. Nah, KTT juga tidak aman. KTT banyak kesalahan, berarti tidak kompeten sebagai KTT. Kepala inspektur tambang dapat mencabut surat pengesahannya sebagai KTT. Begitu surat pengesahannya dicabut sebagai KTT, berarti perusahaan tersebut atau pemegang IUP tersebut tidak lagi memiliki KTT. Maka kegiatan harus dihentikan. Jadi sekali lagi, mari kita terapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kalau misalnya seperti tadi, UJP-nya hanya penambangan OB, sedangkan kita mau kasih pekerjaan banyak-banyak. Silakan revisi dulu UJP-nya, karena menjadi hak perusahaan jasa untuk merevisi atau merubah UJP-nya. Dan ingat, itu tidak ada biaya. Syaratnya sudah disederhanakan. Syarat-syaratnya, kalau sahabat dunia tambang kita pengen mendalami, bisa dilihat di lampiran 7 Kepmen SDM nomor 1796 tahun 2018. Syaratnya sudah gampang. Tidak ada biaya.
Maka kalau sampai perusahaan jasa tidak mau mengurus IUJP atau merevisi IUJP sesuai dengan kegiatannya di lapangan, ini sudah keterlaluan, layak diberi sanksi. Ya. Jadi begitu sahabat dunia tambang kita. Peraturan kita sudah tegas, sudah sederhana. Maka mari kita terapkan. Baik, saya pikir itu sahabat dunia tambang kita. Kalau masih ada pertanyaan atau pendapat lain, silahkan masukkan di kolom komentar. Ya, dan tidak bosan-bosannya dunia tambang kita mengingatkan kita semua. Mari kita dukung program pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus corona ini dengan berdiam diri di rumah, mengurangi interaksi sosial secara fisik. Ya, dan mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.